Pengamatan karya seni rupa. Dalam kegiatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengamati sebuah karya seni rupa dengan cara mengevaluasi karya tersebut. Pengamatan dengan cara evaluasi karya. Kita maknai dulu tentang makna evaluasi ini sendiri ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memaknai evaluasi itu dua hal. Yang pertama, pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang tulisan merah kita jadikan acuan utama dulu untuk pelaksanaan kita mengevaluasi karya, yaitu pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti. Di sini kita bisa ambil berbagai macam bukti itu info-info yang sudah dikumpulkan dari buku, internet, dari web-web yang terpercaya tentang karya seni itu. Masalah pengukur dampak dan efektivitas di sini maksudnya dari pengamatan itu kita mendapatkan apa, dampak yang kita dapat apa. Apakah info tentang kekinian karya seni itu sendiri, tentang kelebihan dan kekurangan karya itu yang akhirnya kita bisa ungkapkan ke orang lain biar tahu, oh karya seni itu yang kita amati adalah memiliki hal-hal yang seperti ini ya. Nah, sedangkan yang kedua itu proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan, mungkin itu adalah evaluasi untuk melakukan hal-hal data-data lain ya, bukan terkait karya seni. Cara mengerjakan evaluasi karya ya, ini pola pikirnya bagaimana kita mengevaluasi karya seni ya, pastinya berawal dari karya seni rupa itu sendiri, seni lukis, seni patung, seni grafis, seni ukir ya. Karyanya ada, kita lihat secara mata atau mungkin dalam bentuk dokumentasi. Nah setelah itu dari kumpulan-kumpulan deskripsi keterangan karya itu jadikan dasar untuk kita bisa mengevaluasi karya tersebut ya, dan pastinya punya foto karya atau video, yang penting dokumentasi tentang karya itu. Nah dua hal ini setelah didapat baru proses memberikan deskripsi pendapat terkait kekinian karya tersebut ya, apapun tentang ide, bahan, dan plus minus karya tersebut. Berpendapat di sini ya pastinya berdasarkan sumber dari deskripsi yang jelas ya, sudah dari web-web yang real dan webnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dari buku pun yang pasti buku-buku yang bermuatan tentang karya itu, atau katalog seni ya. Nah, biasanya yang lebih memuat pembahasan banyak itu di katalog seni ya. Katalog seni itu berisikan foto dan ada deskripsinya sedikit tentang karya itu, biasanya seperti itu ya. Nah contoh pengerjaan proses nanti mengemas dalam bentuk PowerPoint ya, misalkan saya akan mengamati lukisan Vincent van Gogh dengan judul The Starry Night ya. Nah pasti nanti di slide awal-awal dibuat seperti ini ya, karya yang akan diamati itu yang seperti apa. Nah ini misalkan saya Van Gogh sudah saya jelaskan gitu, untuk awal adalah diskusi judul, senimannya siapa, tahunnya tahun berapa, media yang dipakai apa, dan ukuran berapa, itu memberikan gambaran awal ya, untuk kita bisa siapkan melalui presentasi, oh ini karya ini seperti ini ya. Nah setelah itu selanjutnya ada pembahasan tentang ide karyanya ya. Misalkan ini Van Gogh melukis karya seni tersebut untuk menggambarkan suasana pemandangan dari jendela yang menghadap ke timur dari kamar rumah sakit jiwa di Saint-Rémy de Provence, Prancis Selatan. Dia mengeluarkan bahasa emosional dengan perpaduan warna biru dan kuning cerah, menyatukan objek malam dan alam ya. Nah ini dia melukis waktu itu memang posisi sedang di rumah sakit jiwa dan melihat keluar sepertinya suasana malam sedang baik. Itulah dia mengeksplor dengan kekuatan seninya ya, keahlian seninya untuk melukis ya. Tentang rumah sakit jiwa ini ada ceritanya ya.
Nanti saya akan ceritakan tentang hal ini di kekurangan tentang Van Gogh. Nah, kelebihannya di sini saya melukiskan dari situs medium.com ya. Kalau yang tadi dari muhammad.org yang tentang masalah idenya, itu nanti tolong disiapkan, cantumkan sumbernya, webnya aja, tidak perlu linknya, agar yang teman-teman yang melihat share slide kamu tahu kalau itu ada sumber pastinya. Melalui lukisan ini, Van Gogh mampu menjadikan tumbuhan ide dan inspirasi membuat karya-karya seni berikutnya. Dan ini menceritakan bahwa setelah melukis The Starry Night, dia ada beberapa karya itu memang bertemanya Starry Night gitu, tentang malam pokoknya. Nah, itu yang karya-karya yang juga membumingkan dia setelah dia meninggal, yang sampai sekarang lukisan itu menjadi terkenal dan mahal. Harga lukisan saya sekitar $1 juta ya, Amerika. Sekarang terdapat di Museum of Modern Art New York City. Jadi beberapa lukisan termasuk The Starry Night ada di museum tersebut. Nah, ini terkait kekurangan. Jadi di saat Van Gogh terkenal dengan karya lukisannya, dia terlanjur sudah meninggal. Lukisannya yang The Starry Night adalah salah satu lukisan yang melambungkan nama Van Gogh. Ya. Nah, ini di sini dia seniman yang tidak sukses saat menjalani hidup. Selain stres, depresi, dan gila, dia tidak menjalani hidupnya dengan baik dan normal. Saya kutip dari Wikipedia. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa Van Gogh itu pernah masuk rumah sakit jiwa. Nah, disinilah kita itu menilai seniman dari kekurangannya untuk tahu hal ini tidak kita ikuti gitu ya, tidak kita jadikan acuan. Yang kita ambil adalah hal yang kelebihan yang positifnya aja. Bagaimana Van Gogh itu menggali ide, berkarya dengan emosional dia yang dia lampiskan dalam karya seninya. Seperti waktu melukis di Starry Night, dia cuma melihat malam hari, tiba-tiba muncul ide untuk melukis. Nah, disitu berarti dia pandai dalam mengolah ide, walaupun dia itu punya banyak kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, boleh nanti ditayangkan sedikit ya, bagaimana melukis dengan caranya Van Gogh, impresionisme ya. Saya percepat saja. Nah, lukisan impresionisme itu seperti ini ya. Jadi lukisannya tidak begitu halus, teksturnya itu lebih ke kasar dan menekankan kesan gambar objeknya. Namun jika dilihat dari jauh, hasil lukisan ini tetap terlihat estetik ya, begitu cantik ya. Jadi gaya impresionisme seperti Van Gogh itu tidak mengejar gimana lukisan itu benar-benar real seperti lukisan naturalisme dan realisme, tapi kesan yang didapat bagi orang yang melihatnya itu tahu, oh ini lukisan seperti ini. Emosional yang ditorehkan dalam setiap wajah cat itu terlihat ya. Nah, itulah gaya impresionisme ya. Ini memang bukan Van Gogh ya. Van Gogh nggak mungkin waktu itu sempat membuat video karena belum tahun 800 mungkin belum secanggih sekarang, belum ada YouTube. Tapi setidaknya ada orang yang bisa mengikuti gayanya ya, gaya cara dia melukis. Nah, seperti itu ya. Jadi gaya lukisan impresionisme itu seperti ini. Seperti kalian lihat. Nah, untuk cara mendapatkan gambar atau karya seni rupa dan info yang terkait, di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, misalkan saya tadi mengutip tentang beberapa hal tentang Van Gogh. Kalau saya beberapa hal infonya saya ambil dari artsandculturegoogle.com.
Pertama kalian ketik aja di Google ya, web ini, baru nanti ketik painting di search engine pada situs tersebut untuk menemukan berapa lukisan ternama. Nah, misalkan ini, nah, pilih karyanya ya, misalkan saya pilih itu lukisan yang ada wajah Van Gogh, itu lukisan potretnya sendiri, dia melukis sendiri. Nah, saya pilih ini misalkan, pilih Van Gogh, terus di situ pasti ada artikelnya. Nah, artikelnya itu disimpan, dijadikan nanti untuk rangkuman ketika mengamati dan mengevaluasi karyanya. Boleh diterjemahkan dahulu jika ingin mempermudah dalam memahami ya. Atau keterangan-keterangan seperti ini bisa diambil di Wikipedia atau MomaOrg. Ini situs-situs ya umum sih. Kalau MomaOrg ini dari situs Museum Art ya. Kalau Wikipedia kan umum, cuman di situ kalau membahas masalah sejarah seni biasanya lengkap ya. Walaupun Wikipedia itu diisi oleh dari berbagai pendapat orang, tapi biasanya lebih lengkap. Nah, setelah itu kalau misalkan ada ya kayak di Google Arts and Culture ini, hasil fotonya tidak bisa di-download ya, hanya bisa dilihat aja karena ada hak cipta gitu. Kalian bisa cari lagi fotonya di Google Search Engine ya, klik aja, misalnya saya akan cari self portrait Van Gogh, biasanya nanti muncul saja. Nah, kebetulan saya langsung muncul di Wikipedia dan fotonya jelas, langsung saya download. Nah, itu nanti yang bisa kalian gunakan untuk menjadikan pengamatan. Seperti itu, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua. Thank you.